Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Intana Arlitania, Fitriani, dan Nabila Maulidia Amalia akan mempresentasikan filsafat ilmu yang berjudul ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Yang pertama, pengertian ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Menurut Surya Sumantri, ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Sedangkan menurut Sutriyono dan Hanafi, ontologi yaitu merupakan asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan atau objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan. Hakikat kenyataan atau realistis memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut. Yang pertama kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua yaitu kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni monisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan agnostisisme. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan atau knowledge, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, menurut arti katanya, epistemologi ialah ilmu yang membahas masalah-masalah pengetahuan. Di dalam Webster New International Dictionary, epistemologi diberi definisi sebagai berikut. Epistemology is the theory or science, the method and grounds of knowledge, especially with reference to its limits and validity. Yang artinya, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengertian aksiologi. Aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, axios yang berarti bermanfaat, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Secara istilah, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Menurut Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Dan kemudian selanjutnya yaitu ilmu filsafat memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yakni pengetahuan ilmiah, scientific knowledge. Pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Objek formal adalah cara pendekatan yang dipakai atas objek material, yang sedemikian khas sehingga mencirikan atau mengkhususkan bidang kegiatan yang bersangkutan. Implementasi ontologi dalam bidang pendidikan.
Implikasi ontologi dalam dunia pendidikan. Ontologi bukanlah suatu hal yang sia-sia, melainkan dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan terutama yang berkaitan dengan cita-cita dan tujuan pendidikan, muatan kurikulum, dan metode pengajaran sangat menekankan pentingnya pandangan filsafat pendidikan yang sangat menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat pendidikan sangat bergantung pada kepercayaan, keyakinan atau pandangan hidup individu atau masyarakat yang terlibat di dalamnya. Hal ini juga didukung oleh fakta yang secara eksplisit maupun implisit mengatakan bahwa setiap ide, keputusan, atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pandangan filsafat, agama, ataupun sains mengenai hakikat manusia baik jasmani maupun rohania. Implementasi epistemologi dalam bidang pendidikan. Epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. Jadi, objek material epistemologi adalah pengetahuan, sedangkan objek formalnya adalah hakikat pengetahuan itu. Aspek epistemologi merupakan aspek yang membahas tentang pengetahuan filsafat. Aspek ini membahas bagaimana cara kita mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Dalam aspek epistemologi ini terdapat beberapa logika, yaitu analogi, silogisme, premis mayor, dan premis minor. Dalam bidang pendidikan, implementasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Memang, untuk menjelaskan apakah yang baik itu benar, buruk, dan jahat bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi baik, benar, indah, dan buruk dalam arti mendalam dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal anak, jelas merupakan tugas utama pendidikan. Kegunaan aksiologi dalam ilmu pendidikan. Aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan teoritis. Kegunaan bagi ilmu dan teknologi hasil ilmu pendidikan adalah konsep-konsep ilmiah tentang aspek dan dimensi pendidikan sebagai salah satu gejala kehidupan manusia. Pemahaman tersebut secara potensial dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan konsep-konsep ilmiah pendidikan, baik dalam arti meningkatkan mutu, validasi, dan signifikan. Konsep-konsep ilmiah pendidikan yang telah ada maupun melahirkan atau menciptakan konsep-konsep baru yang secara langsung dan tidak langsung bersumber pada konsep-konsep ilmiah yang telah ada. Aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan praktis. Kegunaan bagi praktek pendidikan, pemahaman tenaga pendidikan secara komprehensif dan sistematis turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. Hal ini terjadi karena konsep-konsep ilmiah pendidikan menerapkan prinsip-prinsip bagaimana orang melakukan pendidikan. Kegunaan bagi seni pendidikan. Sebuah kegiatan pendidikan dikatakan sebuah seni pendidikan apabila kegiatan tersebut tidak saja mencapai hasil yang diharapkan, tetapi proses pelaksanaannya dapat memberi keasikan dan kesenangan, baik bagi peserta didik maupun pendidikan. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.